Saudara, hari ini saya menyampaikan kebenaran firman dengan tema Paskah. Saudara, ini satu hari yang sangat luar biasa di dalam kekristenan. I don't know about you, tapi saya sangat semangat untuk minggu hari ini, saudara. Karena minggu ini, saudara, dalam sejarah dunia, Yesus mengalahkan maut. Dalam sejarah kekristenan, saudara, ini adalah hari yang sangat penting. Tema khotbah saya hari ini adalah kebangkitannya mengubah kita. Kebangkitannya mengubah kita. Mari saudara kita buka kebenaran firman dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 3 sampai yang keempat. Lalu saya akan lengkap ke ayat 17 sampai yang ke-20. 1 Korintus pasal 15 ayat 3 sampai yang keempat saya bacakan. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu. Yaitu apa yang telah kuterima sendiri ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Ayat yang 17. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu. Sia-sialah kita ke gereja hari ini dan kita hari ini masih hidup dalam dosa kita. Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, perhatikan, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dalam segala manusia. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Saudara yang sangat dikasihi Tuhan, kalau hari ini saudara ada di tempat ini, saudara bergereja, saudara hari Minggu ini, let me tell you, saudara adalah orang-orang yang paling beruntung. Kenapa? Karena Yesus, Allah yang kita sembah, dia bangkit dari kematian. Firman Tuhan berkata kalau Yesus mati, kalau berita kebangkitannya adalah hoax, kalau berita kebangkitannya ternyata hanyalah tipu-tipu manusia, saya mau katakan kita percuma datang ke gereja. Saudara percuma capek-capek ke tempat ini. Kenapa? Karena semua ini hanyalah tipu muslihat. Tapi kenyataannya Yesus bangkit. Dan kita bukan orang yang paling malang, justru kita adalah orang yang paling beruntung. Katakan amin, saudara. Karena itu, saudara harus bisa memiliki dan mengalami kuasa kebangkitan Kristus. Perhatikan, tadi Paulus berkata yang paling penting ku beritahukan sama kamu. Saudara, kalau Rasul Paulus sudah menulis 3/4 kitab perjanjian baru. Dan dia berkata yang sangat penting ku tuliskan. Artinya benar-benar penting. Saudara ke gereja bukan hanya come in and come out. Saudara bukan hanya week in, week out, minggu datang, tiap bulan, tiap tahun. Tapi nggak ada perubahan hidup. Dengar, kehidupan orang percaya, salah satu kesaksian terbesar adalah yang namanya perubahan hidup, saudara. Ada yang namanya perubahan hidup. Karena itu saya tulis begini, orang Kristen perlu mengalami kuasa kebangkitan Kristus. Pertanyaan saya siang hari ini, saudara, apakah saudara mengalami kuasa kebangkitan Kristus apa tidak? Saudara sebaiknya engkau mengalami. Kalau saudara mengalami kuasa kebangkitan Kristus, maka hidup saudara akan berubah. Kalau saudara mengalami yang namanya kuasa kebangkitan Kristus, saudara, maka kehidupan kita yang lama telah dikubur bersama dengan Yesus di bawah salibnya. Dan kita bangkit dalam satu kehidupan yang baru. Orang yang mengalami kuasa kebangkitan Kristus, nyanyinya enggak cuma begini, saudara. Tapi dia nyanyi bersorak-sorai luar biasa. Saya nggak tahu, tadi saudara pas nonton, tadi menyaksikan The Lion of Judah is roaring. Dalam hati, yes, The Lion of Judah is roaring, saudara. Kita bukan hanya menyaksikan pertunjukan. Ketika saudara datang ke gereja, ketika WL mengajak kita, mari kita nyembah Tuhan. Mari kita angkat tangan kita. Kita bukan melakukan karena rutinitas, tapi karena Yesus bangkit. Karena Yesus bangkit, saudara. Sudah selayaknya dia mendapat segala hormat, segala kemuliaan dari tangan dan hidup kita, saudara. Katakan amin. Saudara, kalau saudara bertanya, Pak, bagaimana caranya saya bisa bangkit seperti Kristus? Saya bukan Tuhan Yesus, saya manusia biasa hidup di Jakarta, saya hidup di alam sutra, saya mengalami pergumulan, saya mengalami masalah, saya ada sakit penyakit. Saudara, Roma 8 ayat 11 mengatakan apa? Karena roh dia, karena roh kudus yang telah membangkitkan Kristus dari antara orang mati, apa? Diam di dalam hidup saya. The same spirit that raised Jesus from the dead, he lives in you.
roh yang sama yang membangkitkan Kristus dari kematian, dia hidup dalam saudara. Maka maka Roh Kudus yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya. You have the Holy Spirit. Tadi gembala sidang saudara Pak Yosia berkata, you need the Holy Spirit. Saudara berdoa minta lawatan Roh Kudus tercurah. Gereja tidak akan bertahan tanpa ada namanya lawatan Roh Kudus, saudara. Kalau Yesus bangkit, bayangkan dia anak Allah. Dia mencopot segala atribut ilahinya. Dia menjadi sama seperti saudara dan saya. Dia bergantung full kepada Bapa di surga. Dia mengandalkan Roh Kudus. Dan roh yang sama itu ada dalam hidup saudara dan saya sekarang. Kalau saudara terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Roh Kudus dimateraikan sebagai materai keselamatan saudara. It means that you and I, we have the Holy Spirit. Artinya hidup kita tidak boleh sama seperti yang sebelumnya saudara. Karena itu orang percaya yang hidupnya begitu-begitu terus. Orang percaya yang hidupnya 20 tahun sama terus. Orang percaya yang hidupnya gak radikal buat Tuhan, patut dipertanyakan apakah dia mengalami kuasa kebangkitan Kristus apa tidak. Katakan amin. Saudara, kita tidak ditakdirkan, we are not meant untuk hidup mediocre, untuk hidup di rata-rata, untuk hidup ya udahlah Pak, mau bagaimana lagi. Ya hidup zaman udah susah, zaman lagi susah, saya juga lagi sakit Pak, saya juga banyak pergumulan. Enggak saudara, tidak. Orang yang mengalami kuasa kebangkitan Kristus, dia hidup lebih daripada pemenang. Orang yang mengalami kuasa kebangkitan Kristus ketika dia jalan di mall, ada bedanya saudara. Jalannya juga rada tegap saudara. Jalannya juga menyongsong hari esok. Kan barusan kita nyanyiin, sebab dia hidup. Ada hari esok. Coba kira-kira orang yang menatap hari esok dengan penuh optimisme bagaimana jalannya. Bagaimana sikap hidup orang yang berkata, sebab Yesus hidup, ada hari esok. Sekalipun saya masih sakit, ada hari esok. Sekalipun saya keluar dari tempat ini masih ada masalah, ada hari esok. Sekalipun saya keluar dari tempat ini pergumulan rumah tangga masih ada, sebab dia hidup, saya bisa menyongsong masa depan. Saudara katakan amin. Saudara, kalau begitu apa perubahan yang nyata dari kehidupan orang yang mengalami kuasa kebangkitan Kristus? Setidaknya ada 3 hal saudara. Yang pertama, orang yang mengalami kuasa kebangkitan Kristus, dia menjalani kehidupan yang bermakna. Katakan sama-sama bermakna. Bermakna, saudara. Apa makna kehidupan saudara? Apa makna kehidupan saudara? Orang yang tidak mengenal kuasa kebangkitan Kristus, mungkin dia menaruh makna hidup hanya dalam soal materi belaka. Oh, saya ini bermakna kalau follower Instagram saya banyak. Saya ini bermakna kalau materi saya berlimpah ruah. Saya ini bermakna kalau orang tahu siapa saya. Saya bermakna Pak kalau ini dan itu, ini dan itu. Saya mau katakan orang yang mengalami kuasa kebangkitan Kristus, maknanya bukan dari dunia ini, tapi dari Bapa sendiri saudara. Oh ya saudara. Orang yang menjalani kehidupan yang bermakna, dia menjadi berkat bagi orang lain. Contohnya siapa? Saulus. Kenal yang namanya Saulus? Yang pasti bukan tetangga saudara. Saulus begitu serius dia membawa orang-orang Kristen awal-awal masuk penjara. Dia bunuhin orang Kristen, teroris pada zaman itu saudara. Dalam perjalanannya saudara menuju ke satu kota, dia mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Dia mengalami pribadi kuasa kebangkitan Kristus. Rasul Paulus itu bahkan bilang, saya diantara paling rasul, saya paling hina, paling gak berhak sebetulnya. Tapi Tuhan menampakkan diri sama saya. Saudara seketika itu juga saudara hidupnya berubah total. Bahkan namanya diganti dari Saulus menjadi Paulus saudara. Dan Paulus ini luar biasa. Sebelumnya masukin orang percaya ke penjara. Sekarang dia di penjara karena firman saudara. Sebelumnya dia bunuhin orang saudara. Sebelumnya dia dera, dia cambuk saudara. Stefanus mati martir di bawah kakinya Paulus saudara. Sekarang dia bilang Tuhan saya siap jadi martir. Kok bisa berubah? Karena kuasa kebangkitan Kristus. Karena itu Bapak Ibu sekalian, kalau hari ini kita merayakan Paskah, Sunday, Easter, Resurrection Sunday, jangan cuma sebatas slogan. Jangan cuma keluar dari tempat ini cari makan lalu ya udah see you next week ya bye-bye. Bukan saudara, minggu ini adalah minggu yang spesial saudara. Pastikan sebelum saudara keluar dari tempat ini, bilang Tuhan saya mau ngalamin kuasa kebangkitan Kristus. Saudara Paulus gak main-main. Bayangkan
Satu saat ketika Paulus dan Silas sedang melayani, saudara, lagi khotbah di satu kota. Dia khotbah firman Tuhan. Satu kota gak suka. Dia didera, dicambuk saudara. Dipukulin. Lalu dimasukin ke penjara yang paling dalam, penjara yang paling tengah. Saudara, beberapa sumber mengatakan namanya kalau penjara paling tengah, penjara paling dalam itu berarti sekitarnya itu penjara-penjara yang di atas saudara. Mohon maaf, kalau tahanannya buang air kecil, buang air besar, ngalirnya ke situ. Saudara, itu tempat paling bau, tempat paling gak enak. Mereka kaki dipasung secara kuat-kuat saudara. Tapi tahu nggak, di tengah malam, mereka bisa nyanyi loh. Mereka bisa ngangkat tangan dan berkata, El Shaddai, El Shaddai. Mereka bisa nyanyi, sebab dia hidup, ada hari esok. Kok bisa nyanyi? Padahal itu lagi di penjara, habis dipukulin saudara. Karena Paulus dan Silas mengalami kuasa kebangkitan Kristus. Karena itu hari ini saudara, engkau yang datang dengan sakit penyakit, engkau yang datang dengan pergumulan dalam pernikahan, engkau yang datang dengan broken family, saya mau katakan kita masih bisa menyanyi dan mengucap syukur. Why? Sebab dia hidup, ada pengharapan dalam pernikahan saya. Sebab Yesus hidup, ada harapan dalam sakit penyakit saya. Sebab Yesus hidup, ada harapan bagi ekonomi saya. Saudara, itu orang-orang Kristen adalah orang-orang yang paling optimis yang harus saudara temui di muka bumi ini. Amin gak? Semakin digencet, semakin kita nyembah Tuhan. Semakin banyak masalah, semakin mendekatkan sama Tuhan, saudara. Orang boleh bilang tahun ini gak pasti, ekonomi gonjang-ganjing, saudara. Bank mulai kolaps, saudara. Saya mau katakan, whatever happens, apapun yang terjadi, kalau saudara mengalami kuasa kebangkitan Kristus, setidaknya saudara masih bisa berkata, saya masih punya pengharapan. Saya masih punya pengharapan. Karena itu saudara, ketika saudara memuji menyembah Tuhan, mari dengan sebuah sikap, sebuah ekspresi, Tuhan, saya mengucap syukur. Karena Tuhan mati bagi saya. Karena Tuhan bangkit bagi saya. Mungkin saya mengalami pergumulan. Mungkin saya punya banyak masalah. Mungkin orang gak tahu saya datang ke tempat ini mengalami kesendirian. Saya udah mau bunuh diri, macam-macam. Tapi karena Yesus hidup, saudara masih punya pengharapan. Saudara jangan putus asa. Saudara jangan nyerah. Jangan menyerah di bawah tekanan kehidupan. Karena Yesus tidak menyerah di bawah tekanan kehidupan. Dia kasih contoh. Saudara boleh bilang, Yesus mah enak. Saya ditipu orang, Pak. Orang terdekat menyakitin saya gak bisa ngampunin. Saudara tahu, kata-kata pertama yang Yesus ucapkan di atas kayu salib, Bapa, ampunilah mereka. Saudara, Yesus mengkhotbahkan dan dia melakukan apa yang dia khotbahkan. Dia mempraktekkan apa yang dia katakan. Dia boleh bilang sama para murid, ampunin ya 70 kali 7. Muridnya sama kayak kita, Tuhan enak aja ngomongnya. Gampang buat Tuhan Yesus ngomong, tapi enggak. Dia praktekkan di atas kayu salib. Bapa, ampunilah mereka. Saudara, orang yang mengalami kuasa kebangkitan, praktikal. Dia diberikan kuasa untuk mengampuni orang. Dia diberikan kuasa untuk mendoakan orang yang nipu bisnisnya. Dia diberikan kuasa untuk terus menghadapi pasangan yang mungkin susah untuk dikasihi. Real, gak aneh-aneh. Yang kedua, saudara tahu yang namanya Nick Vujicic kan saudara kan? Nick Vujicic itu saudara. Yakinlah saudara pasti udah pernah lihat saudara. Sepenglihatan saya sih di sini nggak ada yang mirip dia. Belum lah saudara, nggak ada. Jangan sampailah saudara. Tapi Nick Vujicic usia 12 tahun dia mau bunuh diri. Stres saudara. Dibully. Wah nggak kebayang. Dibully luar biasa saudara. Dia nggak jadi bunuh diri. Dia ketemu Tuhan Yesus. 17 tahun dia menjadi pengkhotbah, motivator. Dia dirikan non-profit organization namanya Life Without Limbs, hidup tanpa lengan saudara. Dia travel the whole world, dia pergi keliling dunia mengabarkan kebenaran firman saudara. Jadi berkat. Dan di satu gambar yang saya temui, dari banyak gambar, ini adalah Perdana Menteri Hungaria berlutut minta didoakan. Perdana Menteri negara Hungaria. Dari seorang yang bernama Nick Vujicic yang mau bunuh diri.
Saya mau katakan, kalau saudara hari ini depresi, saudara hari ini mengalami tekanan mental, saudara hari ini mengalami masalah di kuliah, engkau broken family, engkau mengalami masalah di pernikahan, rasanya mau nyerah aja Pak, rasanya mau give up. Saya mau katakan, kalau engkau mengalami kuasa kebangkitan Kristus, Yesus sanggup menebus saudara. Yesus sanggup membawa saudara keluar lebih daripada pemenang. Saudara, karena itu jangan menyerah. Saudara, jangan menyerah. Kalau nik bisa dipakai Tuhan sebegitu luar biasa, setidaknya lewat tangan dan kaki saudara, saudara Tuhan bisa pakai. Saudara, bisa pakai. Karena itu jangan nyerah ya. Jangan nyerah. Profesor Renat Kasali bilang, saya nonton di YouTube-nya dia. Anak muda sekarang adalah generasi strawberry katanya. High maintenance, saudara. Tapi dipencet lembek. Saudara. Banyak healing terus, gak pernah mau kerja katanya gitu. Dikit-dikit healing saudara. Ya kan? Beda sama generasi zaman dulu, katanya begitu. Saya mau katakan anak muda di sini beda. Anak muda yang mengalami kuasa kebangkitan Kristus tidak cepat menyerah. Anak muda yang mengalami kuasa kebangkitan Kristus tidak gampang menyerah saudara. Justru dia keluar memberkati teman-teman kampusnya. Dia keluar memberkati teman-teman kuliahnya. Ketika lagi digencet sama bos, ketika lagi diperbuatkan tidak enak sama atasan, dia berkata, come on bring it. Saya siap menghadapi karena Yesus hidup, saya ada pengharapan. Itu saudara. Apakah saudara menjalani kehidupan yang bermakna? Apakah saudara seperti Paulus? Yes Tuhan, pakai saya, pakai. Enggak butuh di mimbar, karena tempatnya terbatas cuma segini saudara. Saudara punya mimbar kehidupan di bisnis dan marketplace masing-masing. Bawa berkat di situ saudara. Yang kedua, orang yang mengalami kuasa kebangkitan Kristus, itu dia mengalami perubahan prioritas hidup. Mengalami perubahan prioritas hidup. Dulu kita belum kenal Tuhan Yesus. Udahlah, abis mati ya mati. Nggak ada kekekalan. Yang penting kita nikmatin hidup kita sekarang. This is the moment. YOLO katanya. You only live. Karena itu kita happy, kita party, kita enjoy. Cuma sekali hidup ngapain pusing. Saya mau katakan justru karena you only live once. Pergunakan hidup itu baik-baik. Ya. Ketika saudara terima Yesus, engkau mengalami kuasa kebangkitan Kristus, maka prioritas berubah. Ada yang berubah. Gimana caranya? Saudara, dalam 1 Korintus pasal yang ke-15, 1 pasal 57 ayat Paulus menulis panjang soal kebangkitan Kristus. Judulnya aja udah kuasa kebangkitan Kristus, 57 ayat. Saudara, Paulus menentang orang-orang yang gak percaya ada kebangkitan tubuh. Karena zaman Korintus, zaman itu ada orang gak percaya kita akan dibangkitkan bersama-sama dengan Kristus, saudara. Gak percaya. Wah, Paulus tentang dia tulis panjang lebar, saudara. Singkat cerita, di akhir daripada pasal 15, dia menulis begini. Kita baca sama-sama yuk. Ayat 58. 1, 2, 3. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia. Orang yang mengalami kuasa kebangkitan Kristus, dia giat dalam pelayanan. Bapak Ibu katakan amin. Orang yang mengalami kuasa kebangkitan Kristus bukannya pasif di rumah, tidak. Tapi dia giat di dalam pelayanan, saudara. Dia nggak mudah goyah. Lututnya tidak mudah goncang karena sakit penyakit. Tapi dia berkata, Tuhan lewat penyakit ini biar nama Tuhan dimuliakan. Tuhan lewat kesusahan keluarga saya biar jadi saksi. Biar orang-orang tetangga boleh kenal Yesus adalah Allah yang hidup. Saudara, amin. Kalau saudara sedang berpikir untuk keluar dari pelayanan hari ini. Karena saudara mungkin kecewa dengan gereja. Saudara mungkin ada di tempat ini karena saudara mungkin sering pindah-pindah gereja. Saya mau katakan, stop. Jangan saudara, tertanam dalam satu gereja. Berdiri teguh, jangan goncang oleh tipu muslihat iblis. Dan masuk dalam pelayanan. Giat dalam pelayanan. Saudara. Kenapa? Karena Paulus bilang, jerih payahmu tidak. Berarti ada jerih payah enggak? Capek enggak Bapak Ibu pelayanan? Capek. Capek enggak kerja? Capek enggak jadi orang tua? Bapak Ibu yang masih punya anak kecil,
Jadi orang tua ada pelayanan mulia. Jerih lelahmu tidak sia-sia di mata Tuhan. Kalau saudara berkata, Pak, usia saya sudah tua, sepertinya waktu saya sudah selesai. Saya mau katakan tidak. Memang energi mungkin berkurang. Tapi sampai hari tuamu, Tuhan akan pakai Bapak Ibu. Sampai hari tuamu, Tuhan akan pakai. Saudara, waktu saya pacaran sama istri saya, Janet, saya kan ke rumah keluarga dia. Saya ketemu sama amanya. Udah di kursi roda, tapi hanya bisa ngomong Mandarin. Karena dulu ama itu kepala sekolah Mandarin Bapak Ibu, di zaman penjajahan Belanda. Saudara. Jadi dia guru, saudara. Yang buat saya terkejut adalah amanya itu kasih lihat buku, udah lusuh. Lembar demi lembar adalah nama-nama orang yang dia pimpin kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nama yang ditulis adalah nama yang didoakan. Saudara. Teman-teman karaoke-nya, saudara. Namanya juga ada oma-oma, saudara. Teman-teman karaoke-nya ditulis, Tuhan berdoa buat si Acun, berdoa buat si Apeng. Ada yang nama mirip ya? Bukan, mohon maaf ya. Berdoa buat si ini, berdoa buat si itu. Tuhan doakan. Saudara, lebih dari 70 nama saya tulis. Saya baca. Saya bilang, Oma kok bisa? Dia bilang, selama masih ada nafas, tetap melayani. Halo? Malulah kita yang muda kalau yang tua aja bisa begitu. Amin gak? Malu kita yang muda kalau kita gak semangat pelayanan. Kalau kita gak giat dalam pelayanan Tuhan, saudara. Dia kerjaannya ngapain, saudara? Kalau ada kain perca gitu, secari kain, dia kumpul-kumpul, dijahitin jadi keset, saudara. Dikasih, ke orang dikasih. Udah. Jangan bilang usia membatasi saudara pelayanan. Saudara bisa jadi berkat dimanapun saudara berada. Hanya butuh perubahan prioritas hidup. Yang kedua, saudara, orang yang mengalami kuasa kebangkitan Kristus, apanya yang berubah prioritasnya? Matius 6 ayat 33 berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepada kamu. Apa yang berubah? Dulu sebelum mengenal kuasa kebangkitan Kristus, kerja pakai cara dunia, menghalalkan segala cara, yang penting dapat cuan, saudara. Sekarang setelah mengenal Kristus, enggak menghalalkan segala cara, bertanya apa yang berkenan di hadapan Tuhan. Bagaimana cara saya menerapkan kebenaran firman dalam bisnis saya? Bagaimana saya menerapkan kebenaran firman dalam toko saya? Saudara, jangan sampai, saudara, saya pernah baca satu kisah di satu harian surat kabar secara online. Orang ini bingung, dia punya rumah, saudara, tapi kok tagihan listriknya bengkak terus. Padahal dia bilang, saya pakai listrik cuma dikit, saudara. Dia panggil tukang PLN, saudara, berkali-kali. Akhirnya ketemu, saudara, di loteng ada satu pipa peralon nembus ke rumah tetangga, saudara. Ternyata tetangganya ngambilin listrik, saudara. Itu per bulan itu dia bilang harusnya mungkin 200-300 ribu, kok tiap bulan kok 1,5 sampai 2 juta terus, saudara. 1,5 sampai 2 juta, saudara. Saudara, jangan sampai ketika kita sudah jadi Kristen, menerima kuasa kebangkitan Tuhan, yang pertamanya nyolong 200 watt, sekarang nyolong 3.000 watt buat pabrik kita, saudara. Jangan, saudara. Rubah cara kita berbisnis, rubah cara kita berusaha, mendahulukan kerajaan Allah dan kebenarannya. Katakan amin. Pak, saya pernah begitu mendahulukan firman, tapi jadi rugi, Pak. Gimana dong? Saudara, jangan heran begitu mulai kebenaran firman, iblis nggak seneng, mulai nyerang. Jangan heran begitu mau mempraktekkan kebenaran firman, kok banyak serangannya, di rumah tangga kok banyak problemnya. Jangan heran karena saudara sedang pindah dari kuasa kerajaan gelap kepada kerajaan terang. Saudara lakukan secara konsisten, Tuhan akan bela firman-Nya. Amin. Yang ketiga, orang yang mengalami perubahan prioritas, dia fokusnya bukan dunia, tapi mencari kekekalan. Mencari kekekalan. Dalam Kolose pasal ketiga ayat 1 sampai yang kedua dikatakan, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, kamu gak mencari perkara yang di dunia lagi. Carilah perkara yang di atas. Di mana Kristus ada duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Ayat ini bukan berarti saudara tinggalin kerjaan saudara. Bukan berarti saudara gak usah pusing dengan toko saudara. Bukan. Karena kalau saudara baca lebih lanjut, perkara di bumi adalah kedagingan. Pesta pora. Kesia-siaan.
omong kotor, kemabukan, perzinahan. Tinggalkan semua itu, Pak. Karena kita tahu Tuhan sedang siapkan kekekalan. Saudara hidup, gak ada yang tahu kapan kita dipanggil Tuhan pulang. Gak ada yang tahu. Jangan sampai kita tunggu seperti penyamun di sebelah kanan Yesus. Udah sakit duluan saudara. Itu pun kalau masih sempat ngomong sama Tuhan Yesus, saudara. Jangan tunggu sampai posisi di situ, saudara. Hari ini, kalau saudara mengalami kuasa kebangkitan Kristus, cari kekekalan. Gimana Pak mulainya Pak? Pulang ke rumah. Yang gak pernah biasa doa mesbah keluarga. Nah, tadi habis dengar khotbah. Malam ini kita walaupun sedikit awkward, kita doa bareng yuk. Walaupun papi gak pernah, udah daripada fales nanti merusak suasana, kita putar YouTube aja. Encounter session yang NDC kita putar, lalu kita doa bareng yuk. Kan mesti mulai. It has to start somewhere. Harus dimulai saudara. Cari kekekalan selagi engkau ada di bumi ini. Amin. Poin yang ketiga, yang terakhir. Orang yang mengalami kuasa kebangkitan Kristus, hidupnya menjadi saksi. Hidupnya menjadi saksi. Di kota Jakarta, metropolitan. Ya Alam Sutra termasuklah saudara ya. Banyak orang pengen relevan sampai dunia. Saking relevannya jadi kompromi dengan kebenaran firman. Saya mau katakan, saudara jadi relevan. Tapi jangan kompromi kebenaran firman. Jadi saksi Kristus. Dimanapun saudara berada. Jangan mengorbankan kebenaran firman. Jangan mengorbankan kesaksianmu hanya demi masuk ke dunia, saudara. Oh tidak. Saudara, ketika Yesus bangkit dari kubur, yang pertama-tama nemuin dia adalah perempuan-perempuan. Saya bacakan dalam Lukas. Dikatakan, setelah mereka kembali dari kubur, mereka menceritakan semuanya itu kepada ke-11 murid dan kepada semua saudara yang lain. Perempuan-perempuan itu ialah Maria dari Magdala, Yohana, Maria ibu Yakobus, dan perempuan-perempuan lain yang juga bersama-sama dengan mereka memberitahukannya kepada rasul-rasul. Coba lihat ayat 11. Tetapi bagi para rasul perkataannya itu seperti omong kosong. Mereka gak percaya kepada perempuan-perempuan itu. Saudara bayangkan, ini rasul yang ikut Tuhan 3,5 tahun. Yang ngelihat mujizat 5 roti dan 2 ikan. Yang melihat Yesus berjalan di atas air. Mereka tahu Yesus akan bangkit pada hari yang ketiga. Tapi ketika mendengar kesaksian perempuan ini, mereka bilang omong kosong. Saya mau katakan, ketika saudara keluar dari tempat ini, engkau bersaksi bagi keluarga besar, kesaksian buat akong, kesaksian buat ama, kesaksian buat paman yang belum bertobat, kesaksian buat adik, buat opa, buat papi, mami. Ada orang gak akan percaya sama kesaksian saudara. Tapi bukan berarti kita perlu menyerah saudara. Sekalipun ada orang yang gak percaya. Dan yang nomor 2, ada orang kayak Petrus. Saudara, Petrus juga dengar gak percaya, tapi dia gak betah di hati. Dia keluar, dia bangun saudara. Lalu dia masuk ke kubur Yesus. Coba buka ayatnya. Dia masuk ke kubur Yesus, dia melihat hanya ada kain kafan saja. Dia bingung apa yang terjadi. Dia bertanya-tanya dalam hatinya. Apa yang sedang terjadi? Saudara, mungkin ketika saudara sharing, ada orang yang gak nolak tapi juga gak terima. Dia cuma simpen dalam hati. Ada orang cuma didiem aja. Saya mau katakan tetap jadi saksi Bapak Ibu. Karena sekalipun ada yang menolak, ada yang bertanya-tanya, slide terakhir. Tapi tugas kita menjadi saksi Kristus, menyelesaikan amanat agung sampai Yesus datang kali yang kedua. Katakan amin. Saya tutup dengan satu cerita ini. Saudara tahu yang namanya Lee Strobel? Lee Strobel, dia jurnalis yang sangat skeptik dengan kebangkitan Kristus. Agnostik, gak percaya. Dia penulis buku Case for Christ. Dibikin film, bagus banget. Kalau saudara orang yang susah percaya, saudara skeptik, coba saudara cari bukunya. Kalau saudara tipe orang yang butuh bukti, saya butuh bukti untuk tahu Yesus itu ada apa enggak. Mohon maaf saudara, bukti tidak cukup. Kalau bukti itu cukup, orang akan cepat stop merokok. Karena buktinya banyak banget saudara. Ya bener gak? Ya kan?
Kalau buktinya cukup, orang kan cepat stop. Tapi kan orang gak bisa stop, kenapa? Karena bukti is not enough. Saudara. Nah, Lee Strobel, saudara, dalam perjalanan jurnalistiknya dia intinya ketemu Tuhan Yesus, dia bertobat, dia bikin buku. Nanti saudara cari sendiri. Tapi saya mau kesaksian begini, dia cerita di YouTube-nya saudara. Dia kan kerja di perusahaan surat kabar gitu ya. Malam Paskah, kemarin malam, Sabtu malam. Dia mau pulang, dia mau ke gereja, besoknya dia mau siap-siap. Roh Kudus taruh dalam hatinya begitu kuat, dia mesti ke ruangan bosnya, ngajak ke gereja. Dia bilang, Tuhan, bos saya bukan orang Kristen, gak enak nanti. Tapi begitu kuat saudara. Akhirnya dia bilang, udah deh, saya taat sama Tuhan, saya taat sama Roh Kudus. Dia ke ruangan bos saudara. Dia pergi ke ruangan bosnya, bos, besok kemana? Gak kemana-mana, paling nonton football. Besok gereja saya ada ibadah Paskah, datang ya. Bosnya ketawa saudara. Kan kamu tahu saya bukan orang Kristen, kok masih ngajak? Wah, Lee Strobel kasih argumen, bos, Yesus itu bangkit, ada bukti-buktinya banyak. Saya saksi hidup, saya juga bertobat. Dia jelasin segala macam saudara. Bosnya cuma ketawa-ketawa, ya itu kamulah, buat saya enggak. Saudara, oke. Saudara, Lee Strobel keluar. Dia bilang, Tuhan, ini saya rada malu nih. Katanya tadi suruh kesaksian, kok sekarang dia tolak? Ya udahlah, semoga besok ke gereja. Besok ditunggu di gereja, enggak muncul juga bosnya saudara. Dia bilang, nih kayaknya saya salah denger nih. Saudara, selang waktu 5 tahun. Lagi khotbah di satu gereja, ada orang datang, Pak, terima kasih buat kesaksiannya 5 tahun yang lalu. Pastor bingung, siapa ya? Kayaknya familiar, kayak pernah lihat. Pak, Bapak ingat gak dulu di perusahaan A, Bapak sempat sebelum malam Paskah ke ruangan atasan dan ngajak bos Bapak yang namanya ini ke gereja. Iya saya ingat. Pak, saya sekretarisnya yang duduk di sebelah meja. Saya sekretarisnya. Pas Bapak ngomong sama bos, saya gak berani ngangkat. Jantung saya deg-degan. Di situ Roh Kudus konflik saya harus bertobat. Pulang dari tempat itu saya bilang istri, besok kita ke gereja, kita bertobat. Sekarang saya jadi pengikut Tuhan, terima kasih Pak. Di situ dia baru nyadar. Rupanya Tuhan suruh dia kesaksian bukan untuk bosnya. Ada orang yang perlu mendengar kesaksian itu saudara. Saya mau katakan saudara jangan malu bersaksi demi nama Tuhan Yesus. Mungkin saudara ditolak, tapi ada orang yang mungkin mendengar di sebelah orang itu yang butuh kebenaran firman. Saudara mungkin di keluarga besar kita dicemooh, saya mau katakan jangan malu. Karena taruhannya nyawa saudara. Karena taruhannya kekekalan saudara. Ada orang yang butuh dengar kebenaran Injil. Kita gak bisa malu karena Yesus bayar dengan harga yang sangat mahal hidupnya sendiri.